Nah, jadi teringat ya pada saat kejadian yang lalu, yaitu Andika Perkasa dan Hendrar Prihardi pada saat lalu itu mencabut gugatan di Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau kita lihat ya, pelanggaran demi pelanggaran di Pilkada Jawa Tengah itu bahkan secara terang-terangan terungkap. Seperti apa? Ya, saya masih ingat betul pada saat lalu Pak Prabowo tiba-tiba mendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Pada saat lalu juga ditemukan ada pengumpulan kepala daerah dan digerebek Bawaslu. Pada saat lalu sembako-sembako juga rame ya diperbincangkan, khususnya di Pilkada Jawa Tengah yang setidaknya mengeroyok Andika Perkasa. Dan pada saat lalu memang Ahmad Lutfi menang satu putaran. Dan itu pun dari tim pemenangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihardi juga tidak terima dan akan melakukan gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tapi tiba-tiba dicabut gugatan tersebut. Nah, itu menjadi pertanyaan yang sangat serius sekali. Kenapa tiba-tiba dicabut? Wah, banyak spekulasi. Apakah Andika Perkasa akan menjadi menteri? Apakah Andika Perkasa akan menjadi dubes dan lain sebagainya? Wah, itu banyak spekulasi. Dikarenakan pada saat lalu itu yang tersorot di media-media adalah Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Di situ sangat banyak sekali pelanggaran demi pelanggaran khususnya di Jawa Tengah. Dan itu pun kalau misalkan digugat, bisa saja dong Andika Perkasa menjadi pemenangnya. Ya bisa saja, karena itu dicabut dengan alasan supaya Jawa Tengah menjaga persatuan dan lain sebagainya lah. Alasannya seperti itu. Udah, kita tinggalkan di Jawa Tengah ya. Itu juga menjadi pertanyaan hingga saat ini, tiba-tiba dicabut. Nah, ini saat ini kan Menko Polhukam itu saat ini tidak terisi alias masih kosong. Bayangkan ya, sekelas Menko saat ini kursi masih kosong dan belum ada yang ditunjuk oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, ini yang cukup mengejutkan. Tiba-tiba Niko Silalahi setidaknya setuju kalau Pak Andika Perkasa ini menjabat sebagai Menko Polhukam mengganti BG. Wah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju? Kalau saya sih juga sangat setuju sekali ya. Apalagi Andika Perkasa juga mantan Panglima TNI. Jadi rekam jejak dan kiprahnya sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Menjadi Panglima TNI menurut saya sangat masuk akal sekali menduduki di posisi Menko Polhukam di sini. Ini cukup masuk akal sekali pada saat lalu mencabut gugatan dan saat ini menjadi Menteri Pak Prabowo. Sungguh masih ada korelasinya lah kalau kita lihat ya. Ini dari Niko Silalahi, Pak Prabowo mending Pak Andika Perkasa aja yang mengisi posisi Menko Polhukam. Yang kosong, beliau orang baik yang tulus mengabdi pada bangsa dan negara. Jika beliau yang jadi Menko Polhukam, gue yakin PDI Perjuangan juga pasti mendukung keputusan Bapak. Ya, ketika Presiden memilih walaupun lawan-lawan politik untuk mengabdi bangsa dan negara pasti juga akan diperbolehkan lah, khususnya oleh PDI Perjuangan, karena mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau misalkan dipilih, pastinya banyak masyarakat yang sangat setuju sekali, dikarenakan kapasitas dari Jenderal Andika Perkasa ini, apalagi pengalamannya juga sangat banyak sekali. Menurut saya banyak yang akan setuju lah terkait Jenderal Andika Perkasa, mantan Panglima TNI ini ditunjuk sebagai pengganti BG. Ini menurut saya cukup masuk akal sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, Menko Polhukam Budi Gunawan diberhentikan untuk sementara posisinya masih kosong karena Menko Polhukam yang baru belum ada yang ditunjuk. Kenapa ya kok susah amat milih orang padahal sangat penting posisinya di Republik ini? Apakah masih dipertimbangkan saat ini? Kira-kira siapa yang pantas mengisi di posisi yang strategis? Menurut saya pertimbangannya pasti akan sangat berat sekali. Pertimbangan untuk mengisi posisi yang strategis ini. Apakah Jenderal Andika Perkasa ya? Ya, menurut saya sangat masuk akal sekali. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana Andika ini mau menjadi relawan Bapak Prabowo, dan kita tahu bahwa sebelumnya dia adalah relawan dari atau bagian dari geng Solo yang disebut dengan pendukung Bapak Jokowi. Namun alhasil karena banyak kerusuhan-kerusuhan serta politik-politik yang berlangsungan di kalangan itu, akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri lalu menjadi relawan Bapak Prabowo. Tentu mengejutkan geng sebelah yang dimaksud dengan geng Solo ini. Nah, jadi di sini kita akan membacakan beberapa komentar dan netizen mengenai tentang yang politik-politik atau mengenai tentang Bapak ini. Nah, di sini menurut Marianto setuju
Polhakuman. Geng Solo tolong minggir, jangan ikut di kabinet Prabowo. Rakyat butuh keadilan, bukan kewenangan dalam kekuasaan Joko Widodo. Minggir termasuk Jokowi. Ya, tentu teman-teman, hanya demi sebuah keadilan. Tentu kita mau orang-orang seperti ini mendukung penuh Presiden Prabowo agar keadilan negara kita ini bisa berjalan dengan lancar, serta negara kita ini terjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya koruptor-koruptor inilah. Ya, jadi di situ banyaklah perbincangan-perbincangan mereka sehingga dia meninggalkan geng Solo tersebut. Selanjutnya, kalau Bapak Andika Perkasa jadi Menko Polhukam, saya rakyat setuju betul. Sangat bagus Bapak Andika Perkasa. Iya betul, karena Bapak Andika Perkasa ini adalah orang-orang jujur. Tentu dia memilih untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Tentu orang-orang seperti ini kita dukung karena dia rela membangun negara kita agar menjadi orang-orang yang jujur dan dimulai dari diri sendiri. Nah, selanjutnya semoga harapannya terkabul dari Presiden Prabowo agar Indonesia tidak terpecah belah. Akhir-akhir ini Indonesia damai. Betul. Mantap Andika bersama rakyat negeri, sikat jual beli kasus. Semoga Bapak Jenderal Andika Allah beri kesehatan, keselamatan, semoga juga Allah selalu bersama Bapak Jenderal Andika. Alhamdulillah Bapak Andika orang baik, semoga benar. Tepat sekali kalau bukan Bapak Andika atau Pak Gatot, sangat tepat menjadi Menko Polma 100.000% tepat. Alhamdulillah PK Andika ini masuk kabinet, semoga amanah untuk negara dan rakyat. Iya betul-betul teman-teman. Maka kita dukung terus supaya dia sah menjadi relawan Bapak Prabowo, menjadi bagian dari kabinet-kabinet negara kita. Nah, selanjutnya setuju banget Bapak Andika menjadi Menko Polhukam. Iya, setuju Pak Andika jadi Polhukam. Setuju banget andai Pak Andika menjadi Menko Polhukam, mantap. Iya, makanya mungkin masih belum ya teman-teman, tapi kita dukung terus. Mungkin kedepannya masih bisa kita dukung terus Pak Andika ini. Mantap, rakyat sangat setuju Bapak Andika Perkasa dipercaya menjadi Menko Polhukam. Saya terus Bapak Prabowo, rakyat bersama Bapak. Tentu kita mendukung terus Presiden agar Bapak Presiden terjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan tentu Bapak Presiden tidak bisa melakukan hal-hal tersebut ketika tidak ada dukungan dari kita, warga negara atau masyarakat. Nah, maka dari itu kita harus dukung terus karena dia adalah Presiden kita dan tidak mudah untuk mengelola satu negara. Ibaratnya dalam satu rumah saja kepala keluarga tidak bisa 10 anak menghidupinya. Bagaimana dengan kondisi seperti Bapak Prabowo ini yang dinamakan dengan satu negara? Tentu merasa pusing, banyak hal-hal yang dibuat setiap hari oleh para penjabat dan tentu itu yang membuatnya semakin lama nanti semakin banyak pemikirannya. Nah, maka dari itu ketika tidak ada dukungan dari teman-teman, mungkin dia tidak bisa. Maka dari itu kita harus dukung terus Bapak Prabowo. Apapun yang dilakukan, pasti itu adalah yang terbaik untuk negara kita. Selanjutnya, rakyat sangat setuju sekali Bapak Andika diangkat menjadi Menko Polhukam. Betul. Alhamdulillah, semoga amanah menuju NKRI lebih aman, tentram, dan damai. Ya, begitulah teman-teman, maka kita harus mendukung orang-orang seperti ini supaya negara kita bisa damai sejahtera dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi negara kita sudah viral di luar negeri dari demokrasi kemarin, namun ketika semuanya seperti ini nantinya dan ketika diperbarui dengan hal yang baik, mungkin akan dilupakan hal buruk tersebut. Makanya kita dukung terus Bapak Presiden Prabowo dimanapun apapun yang ia lakukan, pasti yang terbaik untuk negara kita dan untuk memajukan negara kita. Selanjutnya, kelompok Jokowi tolong puasa dulu, jangan jadi pencundang di kabinet Prabowo. Kami sudah lelah dengan kebohongan Jokowi dan koleganya. Mantap Andika Perkasa. Lanjut, rakyat mendukung Pak Andika jadi Menko Polhukam biar yang mau ganggu NKRI aman dan amanah. Betul.
Sangat setuju, beliau orang yang amanah demi NKRI dan bukan demi penguasa atau uang. Saya yakin beliau orang tegas dan berwibawa. Andika Perkasa Jenderal Visional Cerdas Militer. Semoga Pak Andika menjadi Menko Polhukam. Amin. Nah, mantap nih Pak Prabowo rekrut calon anak buahnya nggak kaleng-kaleng. Yakin Indonesia bisa aju kalau kabinet Prabowo isinya orang-orang yang berkualitas dan berani tulus berpihak pada rakyat. Nah, mungkin semakin banyak nantinya ke depannya pasti Bapak Prabowo akan menggantikan orang-orang yang tidak berkualitas atau orang-orang yang koruptor akan digantikan dengan orang-orang yang jujur. Maka kita dukung terus teman-teman, apapun keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, tentu itu menjadi kemajuan untuk negara kita, menjadi kedamaian untuk negara kita. Tentu kalau tidak ada dukungan dari masyarakat Indonesia, tentu dia tidak bisa untuk sendiri. Ya, selanjutnya, alhamdulillah orangnya sang sayang dengan sama rakyat. Pak Andika dong tentu terima kasih untuk Pak Prabowo atas pilihannya. Setuju, untuk menjadi Menko Polhukam paling cocok Jenderal Pur Gatot Nurmantio. Alhamdulillah, semoga Pak Andika amanah. Semoga saja benar dan turut senang mendengarnya. Dalam pemerintahan Bapak Prabowo diisi dengan orang-orang kredibel, mantap. Kalau saya mendingan Pak Gatot lebih pintar dan berani daripada Pak Andika. Jangan seperti begitu teman-teman. Semuanya sama-sama orang-orang pintar dan orang-orang yang jujur. Ketika kita memilih orang-orang jujur seperti ini, maka otomatis dia lebih memberikan yang terbaik kepada negaranya, serta orang-orang jujur akan mau untuk negaranya maju terus. Nah, tidak tertutup kemungkinan kepada dua orang tersebut. Sangat setuju, berangkala dan tentunya juga kitanya kadang-kadang jadi Menko Polhukam. Semoga Bapak bisa mengembang kepercayaan. Bapak Prabowo mantap, sukses selalu, Tuhan berkati. Gak habis pikir bila TNI menjadi pengkhianat bangsa dan negara. Kami dari NTT Flores Ende sangat setuju sekali. Kami tahu Andika sudah berpengalaman makan garam dan masih bersemangat untuk mempertahankan negara ini. Tambahan dari kami, kalau ganti Kapolri, bisakan Bapak Presiden pilih lagi orang yang betul-betul kayak Andika. Demi untuk mempertahankan keamanan di Indonesia ini, jangan lagi demo-demo yang anarkis, jangan lagi bela-bela orang-orang pejabat yang korupsi merusak bangsa ini. Belalah rega dan yang masuk akal karena dengan politik sekarang bolehlah kamu bergaya, tapi masyarakat sudah bisa baca dan tidak percaya lagi sama orang yang ada hukum. Polisi, penjabat, dan APBD ini pendapat sedikit dari kami. Terima kasih kalau memang akal pakai, tapi kalau tidak, akal buang. Sedikit tambahan lagi, tolong perhatikan juga Menteri Agama, jangan bikin pecah belah negara ini ya. Maka dari itu teman-teman, kita dukung terus orang-orang seperti ini. Dan coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tentang pendapat teman-teman dalam menanggapi video ini. Terima kasih.